Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan berbicara dengan tema alam pasti merespon. Begitu juga yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Indonesia ya, baik kejahatan kepada umat ataupun kejahatan kepada bangsa ini. Alam semesta ini pasti merespon. Banyak saudara-saudaraku yang mempertanyakan tentang kepedulian dari para tokoh agama ataupun kepedulian dari pihak negara terhadap permasalahan yang menyangkut para habaib ini ya. Jadi kita harus berusaha berpikir dengan jernih untuk kita bisa memahami ataupun mengira-ngira dengan objektif nantinya. Kita tahu bahwa para alim ulama atau para kiai Nusantara itu mayoritas dari beliau pastinya punya jiwa pejuang. Ini kalau kita mau berpikir dengan jernih. Tidak mungkin kiai itu tidak mempunyai jiwa juang. Walaupun bisa saja tidak semua, tapi mayoritas kita pahami dan harus kita yakini bahwa para ulama pribumi ini mempunyai jiwa juang. Karena apa? Seorang tokoh panutan, seorang ulama itu memang wajib mempunyai jiwa juang. Sehingga tidak mungkin mayoritas ulama pribumi itu tidak mengambil sikap dalam masalah yang menyangkut para habaib ini ya. Di antara ciri-ciri jiwa pejuang adalah harus berani berdiri di atas kebenaran dengan kebijakan dan kearifan tanpa melibatkan perasaan. Dari situ kita harus yakin dan percaya bahwa mayoritas ulama pribumi pasti mempunyai jiwa itu. Tetapi tentunya sikap para kiai itu tidak tentu sama dengan cara kita menyikapi. Karena para beliau itu pastinya juga banyak pertimbangan dengan kebijakan dan kearifan para beliau tersebut. Nah, tetapi kembali kita harus yakin bahwa para ulama pribumi pasti mengambil kebijakan untuk menyikapi polemik habaib yang ada di Nusantara ini. Meskipun cara para beliau itu tidak harus diketahui oleh kita sebagai umat muslim di Nusantara. Begitu juga dari pihak negara. Kita harus berpikir dengan jernih. Seandainya pihak dari negara itu turun tangan atas polemik yang menyangkut para habaib ini ya, pastinya kabar itu akan menyebar ke dunia internasional. Nah, itu sangat mengancam perekonomian yang ada di Nusantara. Maka kita juga harus yakin bahwa dari pihak negara yang pro NKRI pasti juga mengambil kebijakan untuk menyikapi polemik tentang para habaib di Nusantara ini. Kita harus yakin seperti itu. Nah, yang penting kita sebagai umat, sebagai masyarakat juga mengambil sikap untuk menyikapi polemik tentang habaib ini. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus tetap semangat untuk menjaga dan membela NKRI yang kita cintai ini. Kembali kepada judul bahwa alam pasti merespon. Seperti yang terjadi pada habaib belakangan ini. Masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi ini juga mulai merespon apa yang dilakukan oleh para habaib di Nusantara yang selama ini terbungkus rapi, tidak diketahui oleh masyarakat seperti kita. Akhirnya beberapa bulan kita mulai mengetahui kejahatan-kejahatan para habaib, baik itu kepada umat ataupun kepada bangsa, lewat dikeluarkannya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, dari itu sudah suatu bukti, suatu bentuk bahwa alam merespon atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Nusantara ini. Tentang polemik yang menyangkut para habaib yang ada di Nusantara ini ya, alam merespon tidak hanya terhadap kejahatan-kejahatan para habaib yang ada di Nusantara, tetapi juga merespon kepada siapapun yang menjadi pengkhianat untuk NKRI. Bahkan tidak hanya sekedar itu, alam pasti juga merespon kepada siapapun yang mengatasnamakan perjuangan NKRI, tetapi ternyata hanya sekedar menumpang dengan atas nama perjuangan NKRI. Itu pasti juga direspon oleh alam. Nah, alam yang merespon segala apa yang baik dan buruk yang dilakukan oleh penghuni alam ini ya, baik itu manusia ataupun hewan dan lainnya, itu sesuai dengan falsafah yang dianut oleh masyarakat Nusantara, yaitu apa? Siapa menanam, pasti dia menuai. Dan itu juga sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu yang artinya bahwa semua manusia, semua makhluk di mata Allah itu sama. Yang membedakan amal perbuatannya. Dari amal perbuatan yang baik ataupun buruk, itulah yang semuanya itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi kita sendiri sebagai pribadi, sebagai insan, itu juga harus benar-benar menjaga diri kita. Terutama dalam hal menjaga hati. Kita ikut berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ikut berjuang untuk membela NKRI. Tetapi jika kita sendiri tidak berjuang dalam menjaga diri kita, batiniah kita, hati kita, nah itu kita nantinya akan sangat menyesal.
Karena kembali lagi, bahwa alam pasti merespon terhadap siapapun, terhadap apapun gerakan seperti yang kita lakukan. Entah itu terhadap bangsa, entah itu terhadap orang lain, itu pasti baik dan buruknya kembali kepada diri kita. Ya kan? Itu makna atau arti dari alam pasti merespon. Maka mari saudara-saudaraku semua, walaupun kita ikut andil dalam perjuangan ini, tetapi jangan lupa yang terpenting, yang sangat penting, yaitu adalah menjaga niat kita. Agar hanya satu niat kita ikut andil dalam perjuangan ini semata-mata hanya untuk mengharap ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena jika niat kita itu tidak selalu kita jaga, akan sangat berisiko bahwa di pertengahan jalan tercampur niat-niat yang lain, bahkan bisa merusak niat kita yang awalnya hanya mengharap ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga berubah menjadi niat-niat yang duniawi sifatnya. Nah, ini sifatnya saya sebagai seorang manusia itu saling mengingatkan. Ada kalanya saya suatu saat melakukan kesalahan, pasti teman dekat atau saudara yang mengingatkan saya. Begitu juga saudara-saudaraku semua yang menyimak video ini. Mari kita selalu jaga niat kita, agar niat kita yang awalnya baik tetap terjaga menjadi tetap baik. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!